Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita ingin mengulas sedikit cara atau membaca hasil laboratorium bagian ketiga. Kali ini kita membahas hematologi ya, hematologi. Kemudian ada lagi imunologi, serologi, HBsAg, kimia klinik. Jadi ada tiga bagian. Nah, ini adalah hasil laboratorium. Ya, pastinya teman-teman ya yang yang baru belajar mengenai hasil laboratorium, itu pentingnya yaitu kita lihat dulu parameter pemeriksaannya ya. Kemudian ada nanti kolom hasil, kemudian nanti nilai rujukan dan satuan. Nah, untuk itu kita bisa melihat lagi ya teman-teman. Hasil laboratorium itu dikatakan keluar dari nilai rujukan bila dicetak tebal. Nah, cetak tebal ini ada dua. Cetak tebal yang ada tulisannya H atau high atau tinggi dan cetak tebal low rendah. Nah, di sini untuk hematologi kita bisa melihat hemoglobin masih dalam batas normal. Sementara leukositnya 19.380. Berarti ini tinggi ya. Kalau dapat kita simpulkan ini sementara adalah leukositosis. Sementara trombosit itu rendah 52.000. Berarti di sini trombositopenia. Jadi simpulan pertama adalah leukositosis dengan trombositopenia ya. Mengenai penyakitnya ini kita tidak tahu apakah trombositopenia ini mungkin karena hal-hal yang terkait dengan gangguan pada produksinya atau konsumsinya yang berlebihan. Nah, untuk leukositosis kita bisa melihat ya dari hitung jenisnya di sini eosinofil rendah, neutrofilnya yang tinggi. Berarti neutrofilnya yang tinggi ini dapat kita simpulkan di sini adalah neutrofilia. Jadi leukositosis dengan neutrofilia. Nah, untuk platelet atau trombosit di sini PLCR-nya itu tinggi ya. Tinggi ya. Jadi di sini berarti kita bisa melihat memang trombositnya ini memang rendah dan mungkin karena proses penggunaan atau konsumsinya penghancuran trombositnya ini meningkat ya mungkin di sirkulasi darah. Nah, kira-kira untuk darah rutin hematologi seperti itu ya. Jadi sudah kita nyimpulkan adalah leukositosis, neutrofilia ya dengan neutrofilia dan trombositopenia. Sementara untuk hemoglobin, eritrosit, hematokrit itu dalam batas normal. Demikian juga dengan MCP, MCH, MCHC. Sementara untuk pemeriksaan imunologi serologi HBsAg-nya negatif. Jadi pemeriksaan HBsAg ini mungkin dicurigai karena pasiennya kemungkinan kuning atau ikterus ya, ikterus. Nah, nanti kita bahas kenapa bisa seperti itu. Jadi pemeriksaan kimia klinik inilah yang menjadi tumpuannya ya pada mungkin pasien tadi setelah dilakukan anamnesa ya dan pemeriksaan fisik, pengisian status pasien dicurigai dia ini adalah mengalami hepatitis ya, hepatitis atau radang hepar. Nah, untuk fungsi ginjalnya juga mengalami gangguan di sini ya, gangguan. Urea atau ureumnya ini 120,8 atau high miligram per dl ya. Kreatininnya 1,8 berarti di sini ada mengalami gangguan fungsi ginjal atau mungkin gagal ginjal ya, mungkin gangguan fungsi ginjal. Kemungkinan karena fungsi ginjal ini terkait juga dengan mungkin gangguan pada hepar. Nah, fungsi hepar di sini ya teman-teman. Kita lihat pertama adalah SGOT atau AST, SGPT atau ALT. Jadi di sini 1195U yang AST,
ALT-nya 1717 dan ini dapat dikatakan sangat tinggi. Nah, tingginya sangat tinggi ini diberi tanda dengan pagar. Nah, jadi tanda pagar ini adalah bahwa nilai ini adalah nilai kritis. Nah, seperti ini ya. Nilai kritis diberi tanda pagar sehingga di sini harus segera dilaporkan kepada pasien yang telah di-request oleh dokter tadi untuk pemeriksaan lab dalam jangka waktu 30 menit harus sampai sesuai standar. Karena ini angka panik atau angka gawat yang didapatkan oleh pasien. Jadi harus segera mendapatkan tindakan atau mendapatkan pengobatan perawatan si pasien tadi untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari timbulnya angka atau nilai kritis ini. Nah, nilai kritis selanjutnya adalah bilirubin total. Jadi bilirubin totalnya ini 61,88. Jadi 61,88 ini sangat tinggi ya. Jarang-jarang terjadi nilai bilirubin setinggi ini. Jadi rata-rata pasien nilai bilirubin itu kurang lebih tidak lebih dari 30 ya, 30 mg per dl, ini adalah 61. Jadi 2 kali lipat dari biasanya. Jadi pemeriksaan fisiknya kuning sekali mungkin si pasiennya ini. Jadi selera matanya, kemudian lagi di permukaan kulitnya, telapak kaki, mungkin di jari kukunya itu kuning. Kecurigaan ini mungkin juga dengan pemeriksaan fisik pada area perut ya. Hati mengalami pembesaran atau hepatomegali ya, teraba. Sehingga diperlukan fungsi tes hati. Nah, hepatitis ini atau radang hepar ini ditapiskan dengan pemeriksaan HBsAg. Apakah memang ini karena infeksi virus atau bukan karena infeksi virus hepatitis B ya. Di sini HBsAg-nya negatif. Jadi di sini bukan karena infeksi virus hepatitis B ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya pastinya berdasarkan hasil ini diagnosis akhir untuk pembacaan laboratorium pasien ini adalah pasien dengan hepatitis ya, infeksi radang hepar dengan kadar bilirubin yang sangat tinggi. AST ALT ini adalah penanda kerusakan hepar. Kalau tinggi sekali lebih dari 100 kali kenaikannya. Jadi nilai rujukannya itu 8 sampai 31 ya, 10 sampai 32. Jadi 1195 dibagi 31. Jadi berapa ya kira-kira teman-teman? Nah, mungkin di situ sekitar 300 kalian ya naiknya. Sementara 1717 itu dibagi 32 sama kurang lebih 300 kali. Artinya kerusakannya ini sangat berat ya. Jadi di sini jadi kita menyimpulkan inilah pasien dengan hepatitis yang berat disertai dengan ikterus atau kuningnya badannya dan dengan adanya penurunan dari fungsi ginjal. Ya kan? Oke, itu saja ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan pastinya ya membaca hasil laboratorium itu harus mengaitkan antara pemeriksaan satu dan lainnya dan diperkuat dengan ilmu teori ya tentang metabolisme, patofisiologi dan lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.